teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani, NIM 2019U20058. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan inklusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama di sekolah dan mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar inklusi. Yang kedua, tujuan yang dicapai oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh orang tua. Yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik anak inklusi tergabung dalam beberapa aspek sebagai berikut, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu hubungan. Hubungan dalam hubungan diperlukan adanya komunikasi yang ramah dan hangat antara guru di ruang kelas dan orang tua dalam memberikan dampingan terhadap anak mereka. Yang B, kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh guru mengajarkan peserta didik dengan latar belakang kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang C, pengaturan tempat duduk. Adanya pengaturan tempat duduk yang bervariasi membuat tidak jenuh dalam pelajaran, misalnya duduk melantai dan berkelompok, sehingga anak dapat melihat anak satu dengan yang lainnya. Yang D, materi belajar. Bahan yang disajikan bervariasi untuk semua mata pelajaran dan membuat permainan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang E, sumber belajar. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, menyuruh anak membawa media belajar yang alternatif ditemukan. Yang E, penilaian. Evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu yang dapat dinilai. Yang keempat, asesmen dalam sekolah inklusi. Asesmen anak inklusi adalah suatu proses pengumpulan informasi dan menemukan tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, kelemahan sebagai dasar dan penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kebutuhan anak. Yang kelima, masuk pada kurikulum sekolah inklusi. Dalam sekolah inklusi, kurikulum sekolah inklusi menggunakan kurikulum umum yang dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dan anak pada umumnya dalam satu kelas, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus belajar bersama. Namun, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum khusus yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, ketenaga kerjaan dalam pelaksanaan sekolah berkebutuhan khusus. Yang pertama, adanya guru bimbingan khusus yang disebut GPK adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas, yang berkualifikasi pendidikan luar biasa, yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus, dan guru kelas dalam proses belajar dan melakukan tugas khusus. Ada berapa tugas dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun sistem organisasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh unsur warga sekolah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Peran kepala sekolah adalah seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan inklusi yang dipimpinnya. Yang ketujuh, sarana dan prasarana sekolah inklusi. Dalam lingkungan sekolah inklusi, sarana merupakan sebuah fasilitas yang diperlukan memudahkan penyampaian materi pembelajaran, contoh meja, kursi, dan papan tulis, dan prasarana merupakan salah satu peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan, contoh gedung sekolah, tanah, dan kantor guru. Dalam sarana dan prasarana, sekolah inklusi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan. Komponen sarana dan prasarana sangatlah penting melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus yang berbeda dari sekolah umum. Makanya, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen seperti menyesuaikan kebutuhan anak, gedung sekolah, kantor diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara untuk anak tunarungu, dan bermacam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang menunjang anak dapat belajar secara efektif dan maksimal. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani, NIM 2019U20058. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan inklusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama di sekolah dan mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar inklusi. Yang kedua, tujuan yang dicapai oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh orang tua. Yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik anak inklusi tergabung dalam beberapa aspek sebagai berikut, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu hubungan. Hubungan dalam hubungan diperlukan adanya komunikasi yang ramah dan hangat antara guru di ruang kelas dan orang tua dalam memberikan dampingan terhadap anak mereka. Yang B, kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh guru mengajarkan peserta didik dengan latar belakang kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang C, pengaturan tempat duduk. Adanya pengaturan tempat duduk yang bervariasi membuat tidak jenuh dalam pelajaran, misalnya duduk melantai dan berkelompok, sehingga anak dapat melihat anak satu dengan yang lainnya. Yang D, materi belajar. Bahan yang disajikan bervariasi untuk semua mata pelajaran dan membuat permainan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang E, sumber belajar. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contoh, menyuruh anak membawa media belajar yang alternatif ditemukan. Yang E, penilaian. Evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu yang dapat dinilai. Yang keempat, asesmen dalam sekolah inklusi. Asesmen anak inklusi adalah suatu proses pengumpulan informasi dan menemukan tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, kelemahan sebagai dasar dan penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kebutuhan anak. Yang kelima,
Masuk pada kurikulum sekolah inklusi. Dalam sekolah inklusi, kurikulum sekolah inklusi menggunakan kurikulum umum yang dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dan anak pada umumnya dalam satu kelas, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus belajar bersama. Namun, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum khusus yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, ketenaga kerjaan dalam pelaksanaan sekolah berkebutuhan khusus. Yang pertama, adanya guru bimbingan khusus yang disebut GPK adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas, yang berkualifikasi pendidikan luar biasa, yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus, dan guru kelas dalam proses belajar dan melakukan tugas khusus. Ada berapa tugas dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun sistem organisasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh unsur warga sekolah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peran kepala sekolah adalah seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan inklusi yang dipimpinnya. Yang ketujuh, sarana dan prasarana sekolah inklusi. Dalam lingkungan sekolah inklusi, sarana merupakan sebuah fasilitas yang diperlukan memudahkan penyampaian materi pembelajaran, contoh meja, kursi, dan papan tulis. Dan prasarana merupakan salah satu peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan, contoh gedung sekolah, tanah, dan kantor guru. Dalam sarana dan prasarana, sekolah inklusi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan. Komponen sarana dan prasarana sangatlah penting melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus yang berbeda dari sekolah umum. Makanya, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen seperti menyesuaikan kebutuhan anak, gedung sekolah, kantor diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara untuk anak tunarungu, dan bermacam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang menunjang anak dapat belajar secara efektif dan maksimal. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani, NIM 2019U20058. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan inklusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama di sekolah dan mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar inklusi. Yang kedua, tujuan yang dicapai oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh orang tua. Yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik anak inklusi tergabung dalam beberapa aspek sebagai berikut, seperti hubungan, kemampuan,
pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu hubungan. Hubungan dalam hubungan diperlukan adanya komunikasi yang ramah dan hangat antara guru di ruang kelas dan orang tua dalam memberikan dampingan terhadap anak mereka. Yang B. Kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh guru mengajarkan peserta didik dengan latar belakang kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang C. Pengaturan tempat duduk. Adanya pengaturan tempat duduk yang bervariasi membuat tidak jenuh dalam pelajaran, misalnya duduk melantai dan berkelompok, sehingga anak dapat melihat anak satu dengan yang lainnya. Yang D. Materi belajar. Bahan yang disajikan bervariasi untuk semua mata pelajaran dan membuat permainan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang E. Sumber belajar. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, menyuruh anak membawa media belajar yang alternatif ditemukan. Yang E. Penilaian. Evaluasi, penilaian observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu yang dapat dinilai. Yang keempat, asesmen dalam sekolah inklusi. Asesmen anak inklusi adalah suatu proses pengumpulan informasi dan menemukan tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, kelemahan sebagai dasar dan penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kebutuhan anak. Yang kelima, masuk pada kurikulum sekolah inklusi. Dalam sekolah inklusi, kurikulum sekolah inklusi menggunakan kurikulum umum yang dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dan anak pada umumnya dalam satu kelas, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus belajar bersama. Namun, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum khusus yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, ketenaga kerjaan dalam pelaksanaan sekolah berkebutuhan khusus. Yang pertama, adanya guru bimbingan khusus yang disebut GPK adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas, yang berkualifikasi pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus, dan guru kelas dalam proses pembelajaran melakukan tugas khusus. Ada berapa tugas dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun sistem organisasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh unsur warga sekolah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peran kepala sekolah adalah seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan inklusi yang dipimpinnya. Yang ketujuh, sarana dan prasarana sekolah inklusi. Dalam lingkungan sekolah inklusi, sarana merupakan sebuah fasilitas yang diperlukan memudahkan penyampaian materi pembelajaran, contoh meja, kursi, dan papan tulis, dan prasarana merupakan salah satu peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan, contoh gedung sekolah, tanah, dan kantor guru. Dalam sarana dan prasarana, sekolah inklusi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan. Komponen sarana dan prasarana sangatlah penting melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus yang berbeda dari sekolah umum. Makanya, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen seperti menyesuaikan kebutuhan anak, gedung sekolah, kantor diperlukan pula
alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara untuk anak tunarungu, dan bermacam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang menunjang anak dapat belajar secara efektif dan maksimal. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani, NIM 2019U20058. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan inklusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama di sekolah dan mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar inklusi. Yang kedua, tujuan yang dicapai oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh orang tua. Yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik anak inklusi tergabung dalam beberapa aspek sebagai berikut, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu hubungan. Hubungan dalam hubungan diperlukan adanya komunikasi yang ramah dan hangat antara guru di ruang kelas dan orang tua dalam memberikan dampingan terhadap anak mereka. Yang B, kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh guru mengajarkan peserta didik dengan latar belakang kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang C, pengaturan tempat duduk. Adanya pengaturan tempat duduk yang bervariasi membuat tidak jenuh dalam pelajaran, misalnya duduk melantai dan berkelompok, sehingga anak dapat melihat anak satu dengan yang lainnya. Yang D, materi belajar. Bahan yang disajikan bervariasi untuk semua mata pelajaran dan membuat permainan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang E, sumber belajar. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, menyuruh anak membawa media belajar yang alternatif ditemukan. Yang E, penilaian. Evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu yang dapat dinilai. Yang keempat, asesmen dalam sekolah inklusi. Asesmen anak inklusi adalah suatu proses pengumpulan informasi dan menemukan tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, kelemahan sebagai dasar dan penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kebutuhan anak. Yang kelima, masuk pada kurikulum sekolah inklusi. Dalam sekolah inklusi, kurikulum sekolah inklusi menggunakan kurikulum umum yang dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dan anak pada umumnya dalam satu kelas, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus belajar bersama. Namun, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum khusus yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, ketenaga kerjaan dalam pelaksanaan sekolah berkebutuhan khusus. Yang pertama, adanya guru bimbingan khusus yang disebut GPK adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas, yang berkualifikasi pendidikan luar biasa, yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus, dan guru kelas dalam proses belajar dan melakukan tugas khusus. Ada berapa tugas dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun sistem organisasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga,
memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh unsur warga sekolah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peran kepala sekolah adalah seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan inklusi yang dipimpinnya. Yang ketujuh, sarana dan prasarana sekolah inklusi. Dalam lingkungan sekolah inklusi, sarana merupakan sebuah fasilitas yang diperlukan memudahkan penyampaian materi pembelajaran, contoh meja, kursi, dan papan tulis, dan prasarana merupakan salah satu peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan, contoh gedung sekolah, tanah, dan kantor guru. Dalam sarana dan prasarana, sekolah inklusi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan. Komponen sarana dan prasarana sangatlah penting melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus yang berbeda dari sekolah umum. Makanya, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen seperti menyesuaikan kebutuhan anak, gedung sekolah, kantor diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara untuk anak tunarungu, dan bermacam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang menunjang anak dapat belajar secara efektif dan maksimal. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Tapiani, NIM 2019-U20058. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan inklusi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama di sekolah dan mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar inklusi. Yang kedua, tujuan yang dicapai oleh guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai oleh orang tua. Yang keempat, tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik anak inklusi tergabung dalam beberapa aspek sebagai berikut, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu hubungan. Hubungan dalam hubungan diperlukan adanya komunikasi yang ramah dan hangat antara guru di ruang kelas dan orang tua dalam memberikan dampingan terhadap anak mereka. Yang B, kemampuan. Kemampuan yang dimiliki oleh guru mengajarkan peserta didik dengan latar belakang kemampuan anak yang berbeda-beda. Yang C, pengaturan tempat duduk. Adanya pengaturan tempat duduk yang bervariasi membuat tidak jenuh dalam pelajaran, misalnya duduk melantai dan berkelompok, sehingga anak dapat melihat anak satu dengan yang lainnya. Yang D, materi belajar. Bahan yang disajikan bervariasi untuk semua mata pelajaran dan membuat permainan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang E, sumber belajar. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak, contoh, menyuruh anak membawa media belajar yang alternatif ditemukan. Yang E, penilaian. Evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu yang dapat dinilai.
Yang keempat, asesmen dalam sekolah inklusi. Asesmen anak inklusi adalah suatu proses pengumpulan informasi dan mengenalkan tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, kelemahan sebagai dasar dan penyusunan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kebutuhan anak. Yang kelima, masuk pada kurikulum sekolah inklusi. Dalam sekolah inklusi, kurikulum sekolah inklusi menggunakan kurikulum umum yang dijalankan ketika anak berkebutuhan khusus belajar bersama dan anak pada umumnya dalam satu kelas, baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus belajar bersama. Namun, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum khusus yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, ketenaga kerjaan dalam pelaksanaan sekolah berkebutuhan khusus. Yang pertama, adanya guru bimbingan khusus yang disebut GPK adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas, yang berkualifikasi pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus, dan guru kelas dalam proses pembelajaran melakukan tugas khusus. Ada berapa tugas dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus? Yang pertama, menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, membangun sistem organisasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik. Yang ketiga, memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum. Yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh unsur warga sekolah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peran kepala sekolah adalah seorang kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan inklusi yang dipimpinnya. Yang ketujuh, sarana dan prasarana sekolah inklusi. Dalam lingkungan sekolah inklusi, sarana merupakan sebuah fasilitas yang diperlukan memudahkan penyampaian materi pembelajaran, contoh meja, kursi, dan papan tulis, dan prasarana merupakan salah satu peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan, contoh gedung sekolah, tanah, dan kantor guru. Dalam sarana dan prasarana, sekolah inklusi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan. Komponen sarana dan prasarana sangatlah penting melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus yang berbeda dari sekolah umum. Makanya, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen seperti menyesuaikan kebutuhan anak, gedung sekolah, kantor diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara untuk anak tunarungu, dan bermacam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang menunjang anak dapat belajar secara efektif dan maksimal. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.